Di tengah sorak-sorai publik, San Siro yang kembali bergema setelah AC Milan memuncaki klasemen Serie A, Massimiliano Allegri justru tampil sebagai sosok paling tenang di ruangan itu. Saat para pemain dan supporter merayakan kemenangan atas Fiorentina, sang pelatih memilih untuk menapaki tanah dengan langkah pelan. Bagi Allegri, ini bukan saatnya larut dalam pesta, melainkan saatnya tetap sadar bahwa musim masih panjang dan medan tempur belum benar-benar dimulai. Kemenangan 2-1 atas Fiorentina memang terasa istimewa. Milan berhasil memanfaatkan momentum ketika rival-rivalnya seperti Napoli, Roma, dan Juventus terpeleset. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Rossoneri berdiri sendiri di puncak klasemen. Namun di balik suasana euforia itu, Allegri mengingatkan, ini hanyalah satu batu loncatan, bukan garis finish. Dalam wawancara usai pertandingan, Allegri menepis anggapan bahwa posisi teratas Milan adalah pesan untuk para pesaing. Kami tidak mengirimkan pesan apapun, ujarnya lugas. Yang kami butuhkan hanyalah poin, bukan pengakuan. Kalimat sederhana itu mencerminkan filosofi Allegri yang selalu menolak terjebak dalam hype. Ia tahu betul, dalam sepak bola kesombongan kecil bisa berujung pada kehancuran besar. Alih-alih berbicara soal keunggulan taktis atau dominasi klasemen, pikiran Allegri justru tertuju pada hal yang lebih mendasar, pemulihan pemain. Milan saat ini memang masih belum tampil dengan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Ruben Loftus-Cheek dan Christopher Nkunku masih berada di ruang perawatan. Allegri tahu keseimbangan tim dan kedalaman skuad akan menjadi penentu sebenarnya dalam perjalanan menuju gelar. Kami berharap beberapa pemain penting segera kembali, tuturnya dengan nada realistis. Pernyataan itu mungkin terdengar datar bagi sebagian orang, namun di baliknya tersimpan pemahaman mendalam bahwa stabilitas tim jauh lebih penting daripada sekedar kemenangan instan. Yang menarik, kemenangan atas Fiorentina bukan datang dari dominasi penuh, melainkan dari daya juang yang luar biasa. Milan sempat tertinggal, namun mampu bangkit dengan karakter dan mentalitas yang selama ini menjadi ciri khas tim besar. Allegri dengan pengalaman panjangnya paham betul bahwa kemenangan seperti ini justru lebih berharga. Bukan karena skornya, tapi karena menunjukkan jiwa kompetitif yang mulai tumbuh kembali di tubuh Rossoneri. Ia menutup pernyataannya dengan pesan sederhana namun syarat makna, jangan terlalu jauh bermimpi. Milan boleh saja berada di puncak, tapi perjalanan menuju Scudetto tak pernah semudah tabel klasemen terlihat. Kami hanya perlu terus melaju, katanya, dan tidak terlalu memikirkan diri kami sendiri secara berlebihan. Ucapan itu terdengar seperti ram yang menahan mobil sport agar tak tergelincir di tikungan tajam. Allegri tahu, euforia adalah musuh halus dalam dunia sepak bola. Ia bukan sedang memadamkan semangat, melainkan menjaga keseimbangan agar Milan tidak terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Dan disitulah kehebatan Allegri, bukan pada cara ia merayakan kemenangan, tapi pada kemampuannya menjaga tim tetap waras ketika semua orang mulai bermimpi terlalu tinggi. Sebab dalam perjalanan panjang menuju kejayaan, bukan siapa yang paling cepat berlari di awal musim yang akan menang, melainkan siapa yang paling tenang hingga garis akhir. San Siro malam itu tidak hanya menyaksikan kemenangan dramatis AC Milan atas Fiorentina, tetapi juga lahirnya sebuah harmoni baru di ruang ganti Rossoneri, antara semangat muda Rafael Leao dan kebijaksanaan tua Luka Modric. Dua sosok dari generasi berbeda namun kini berpadu dalam satu irama. Membawa Milan kembali disegani bukan lewat kata-kata, melainkan melalui aksi di lapangan. Leao menjadi pusat perhatian dengan 2 gol yang menentukan arah pertandingan. Namun di balik kilau namanya, ada bayangan seorang maestro Kroasia yang dengan tenang menyalurkan pengaruhnya. Bukan lewat umpan terobosan, melainkan lewat sikap, pandangan dan standar kerja yang ia bawa dari tahun-tahun keemasannya di Eropa.
Modric tak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya menggema di ruang ganti. Ia datang bukan sekedar menutup karier, tapi untuk menyalakan kembali api di tubuh Milan. Sejak hari pertama di Milanello, Modric menanamkan sesuatu yang sederhana tapi krusial, rasa tanggung jawab. Leao yang selama ini dikenal spontan dan penuh ekspresi, mulai menampilkan sisi yang lebih dewasa, lebih sabar, lebih sadar kapan harus menunggu dan kapan harus meledak. Dan hasilnya terlihat jelas di lapangan. Dalam laga melawan Fiorentina, Leao tak hanya mencetak gol tapi juga menunjukkan kepemimpinan lewat bahasa tubuh dan ketenangan dalam momen tekanan tinggi. Modric menyebut Leao sebagai salah satu talenta terbaik di dunia. Dan pernyataan itu bukan basa-basi. Ia melihat langsung bagaimana pemain asal Portugal itu mampu mengubah arah permainan dalam sekejap. Namun yang lebih menarik, Modric juga mengingatkan bahwa potensi besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Ia masih bisa berkembang, kata Modric, dan semua itu bergantung padanya. Kalimat yang terdengar seperti tantangan atau mungkin sebuah dorongan halus dari mentor kepada muridnya. Bagi Leao sendiri, kehadiran Modric adalah anugerah. Ia tidak menutupinya. Ketika ia tiba, ia memeluk saya dan berkata ingin membantu, ujarnya dengan senyum khasnya. Ungkapan sederhana itu menggambarkan hubungan yang kini tumbuh di Milanello, hubungan berbasis rasa hormat dan saling percaya. Di dunia sepak bola modern yang kerap dipenuhi ego, koneksi seperti ini menjadi bahan bakar yang tak ternilai, dan dampaknya mulai terasa di lapangan. Milan kini tampil lebih kompak, lebih tenang dalam menghadapi tekanan dan lebih sabar membangun serangan. Kehadiran Modric menambah dimensi baru, bukan hanya sebagai pengatur tempo, tapi juga sebagai penjaga ritme emosional tim. Saat para pemain muda seperti Leao, Randers, atau Kalulu mulai kehilangan fokus, Modric menjadi jangkar yang menstabilkan semuanya. Sementara itu, Leao terus tumbuh menjadi pusat gravitasi serangan Milan. Ia bukan lagi sekedar pemain flamboyan yang mengandalkan kecepatan dan dribble, tapi kini menjadi sosok yang bisa menentukan hasil laga dengan keputusan yang matang. Ketenangan saat mengeksekusi penalti ke gawang Fiorentina hanyalah salah satu bukti transformasi itu. Bagi Allegri, ini adalah kombinasi ideal yang ia dambakan. Energi muda yang menyala dipadu dengan kebijaksanaan veteran yang mengatur arah nyala api itu agar tak membakar diri sendiri. Modric dan Leao menjadi simbol keseimbangan baru di Milan, antara pengalaman dan ambisi, antara disiplin dan kreativitas. Kemenangan atas Fiorentina mungkin hanya 3 poin di klasemen, tapi di balik itu, Milan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Koneksi emosional dan spiritual antara dua pemain dari dua dunia berbeda yang kini menyatu dalam satu tujuan. Dan bila mereka bisa menjaga harmoni ini, Milan bukan hanya akan menjadi tim yang kuat secara taktik, tapi juga berbahaya secara psikologis. Karena ketika bakat muda dan pengalaman veteran berjalan seirama, lahirlah tim yang bukan sekedar ingin menang, tapi tahu bagaimana caranya untuk terus menang. Modric menutup malam itu dengan kalimat yang terasa seperti doa sekaligus janji. Kami berada di jalur yang benar. Ketika semuanya kembali fit, Milan akan lebih kuat. Dan jika itu benar terjadi, maka kebangkitan Rossoneri tak akan sekedar cerita singkat di musim gugur, tapi awal dari babak baru kejayaan yang selama ini mereka rindukan.